Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kami akan menunjukkan literatur review tentang project management mulai dari saya yaitu Muhammad Ferelian N. Daksana dari NIM 210605110 Judul jurnalnya adalah The Role of the Project Management Office in Sustainable Project Management. Dari tahun 2021, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak manajemen proyek berkelanjutan pada tanggung jawab dan tugas kantor manajemen proyek. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran potensial PMO atau Project Management Office dalam mempromosikan keberlanjutan dalam proyek dan manajemen proyek, berkontribusi pada transisi organisasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Makalah ini menyoroti bahwa PMO dapat memainkan peran kunci yang memungkinkan dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam manajemen proyek dengan mengembangkan kompetensi organisasi, memfasilitasi konsultasi di antara para pemangku kepentingan, dan menerapkan metodologi manajemen proyek yang berkelanjutan. Temuan ini menekankan pentingnya pembelajaran organisasi, metodologi standar, dan manajemen operasional proyek, dan program yang dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Secara keseluruhan, makalah ini menekankan perlunya PMO untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip manajemen proyek berkelanjutan dan berkontribusi pada strategi keberlanjutan. Lalu yang rangkuman pendahuluan, peran kantor manajemen proyek dalam manajemen proyek berkelanjutan. PMO memiliki peran kunci dalam mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam proyek dan manajemen proyek, membantu organisasi transisi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan interpretif pragmatis untuk mengidentifikasi potensi tanggung jawab dan tugas PMO dalam konteks ini. Temuan menunjukkan bahwa PMO dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan keberlanjutan dan membantu organisasi mencapai tujuan keberlanjutan mereka. Lalu rangkuman teori adalah manajemen proyek berkelanjutan melibatkan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek. Lalu metode penelitian, pengaruh penerapan manajemen proyek berkelanjutan terhadap kantor manajemen proyek. Penulis menganalisis tanggung jawab dan tugas PMO secara mendalam untuk memahami bagaimana peran PMO dapat dioptimalkan dalam konteks manajemen proyek berkelanjutan. Fokus utama makalah ini adalah pada peran PMO yang memungkinkan dan mendukung transisi organisasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dalam proyek dan manajemen proyek. Lalu hasilnya adalah kantor PMO memiliki peran kunci dalam memastikan keberhasilan proyek berkelanjutan. Tanggung jawab dan tugas PMO seperti menetapkan standar dan praktik, serta mengelola sumber daya dan risiko dapat secara signifikan memengaruhi aspek keberlanjutan proyek. PMO juga berperan penting dalam mendorong transisi organisasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan secara keseluruhan. PMO dapat membantu organisasi mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam budaya dan prosesnya, serta meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap keberlanjutan di antara para pemangku kepentingan. Lalu akhirnya kesimpulannya adalah eh, PMO memiliki peran penting dalam memungkinkan keberlanjutan dalam proyek dan transisi organisasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. PMO dapat mencapai ini dengan menetapkan standar dan praktik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam semua tahap proyek. Kedua adalah mengelola sumber daya dan risiko proyek dengan cara yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap keberlanjutan di antara pemangku kepentingan proyek. Keempat adalah mendukung pengembangan dan implementasi strategi keberlanjutan organisasi dan memainkan peran aktif dalam manajemen proyek berkelanjutan. PMO dapat membantu organisasi mencapai tujuan keberlanjutan mereka dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Lalu setelah saya adalah
Mbak Arneza. Selanjutnya saya Arnisa Bikarinanda, NIM 21060511001 dengan judul jurnal Explainable Machine Learning for Project Management Control yang dipublikasikan pada Juni 2023 dengan penulis Jose Ignacio Santos, Maria Pareda, Virginia Ahido, dan Jose Manuel Galan. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu paper ini bertujuan untuk mengusulkan metodologi baru untuk pengendalian proyek dalam lingkungan yang tidak pasti. Metode ini menggabungkan AVM, metode triad, simulasi Monte Carlo, dan model pembelajaran mesin. Penelitian ini juga memperkenalkan penggunaan nilai Shapley untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara aktivitas proyek dan tujuan pengendalian. Dengan demikian, paper ini memberikan kontribusi baru dalam bidang pengendalian proyek, terutama dalam konteks ketidakpastian, dan memberikan alat yang lebih baik bagi manajer proyek untuk mengambil keputusan yang informasinya lebih kuat dan lebih mudah dipahami. Untuk pendahuluannya, menekankan pentingnya pengendalian proyek dalam memastikan kesuksesan proyek melalui pemantauan kemajuan, pengendalian output, dan pengambilan tindakan kuratif. Ini memperkenalkan metode manajemen nilai yang diperoleh atau FIM dan membahas tantangan mengelola ketidakpastian dalam manajemen proyek dengan mengusulkan metode triad sebagai solusi. Paper ini mengusulkan pendekatan baru untuk pengendalian proyek menggunakan simulasi Monte Carlo dan model pembelajaran mesin dengan fokus pada pemahaman penyebab deviasi dan pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Ini memperkenalkan dekomposisi nilai Shapley sebagai metode untuk kecerdasan buatan yang dapat dijelaskan dan menguraikan aplikasinya dalam konteks manajemen proyek. Yang terakhir, paper ini menguraikan struktur artikel, termasuk tujuan literatur, informasi latar belakang, formulasi masalah, studi kasus, dan diskusi tentang implikasi. Teorinya, manajemen proyek didefinisikan sebagai pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek guna memenuhi atau melampaui persyaratan dan keinginan pemangku kepentingan proyek. Definisi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara berbagai tuntunan yang saling bersaing, seperti ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas, serta kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang beragam. Manajemen proyek juga dianggap sebagai keterampilan manajemen yang luas dan menyeluruh yang memungkinkan manajer proyek untuk menyelesaikan proyek dengan tingkat efisiensi dan kontrol yang memadai. Untuk metode penelitiannya digunakan dalam penelitian ini digunakan metode value method yang dikombinasikan dengan metode Shapley additive explanation untuk analisis proyek secara stokastik. Penelitian ini juga menggunakan teknik Monte Carlo simulation untuk menghasilkan dataset yang sesuai dengan jadwal proyek dan model pembelajaran mesin yang memprediksi kinerja proyek. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan model seleksi berbasis cost validation untuk memilih model pembelajaran mesin yang paling sesuai. Hasil dan pembahasannya, penelitian ini memajukan model EVM dengan masukkan elemen ketidakpastian melalui pemodelan distribusi probabilitas dari durasi dan biaya tugas. Dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya yang mengandalkan model pembelajaran mesin dari data Monte Carlo, penelitian ini menghadirkan inovasi dengan menambahkan lapisan penjelasan ke dalam model yang disesuaikan. Hasil penelitian memberikan penjelasan lokal pada tingkat prediksi di titik-titik pelacakan kontrol, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil proyek. Pembahasan menyoroti pentingnya memahami penyebab dan konsekuensi deviasi selama pelaksanaan proyek, sambil menyediakan alat untuk membuat keputusan dan scheduling korektif. Metodologi ini membantu manajer proyek dalam mengelola ketidakpastian dengan lebih efektif dan menunjukkan fleksibilitas untuk disesuaikan dengan teknik kontrol terintegrasi atau fokus pada aspek biaya daripada durasi. Meskipun memberikan kontribusi signifikan, penelitian ini mencatat batasan metode seperti beban komputasi untuk proyek skala besar dan merangsang pertimbangan untuk penelitian masa depan, termasuk penggunaan teknik sampling stokastik lain atau eksplorasi batasan-batasan yang mungkin muncul. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi dan memperkaya metodologi kontrol proyek terintegrasi, memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
Untuk selanjutnya, kesimpulannya, paper ini memperkenalkan metodologi baru untuk pengendalian proyek dalam lingkungan stokastik dengan menggabungkan metode EPM dan TEAT. Metode ini memungkinkan analisis maju dan mundur dengan menggunakan input seperti EV, PV, SI, durasi stokastik, dan hubungan jaringan proyek. Analisis maju melibatkan simulasi Monte Carlo, pemilihan model pembelajaran mesin, dan interpretasi HARP, memberikan pemahaman tentang dampak aktivitas terhadap durasi proyek dan probabilitas penyelesaian. Analisis mundur menilai perubahan prediksi proyek berdasarkan satu saat ini, memberikan informasi kontrol yang penting pada manajer proyek. Meskipun dapat disesuaikan dengan berbagai teknik pengendalian, metode ini memiliki keterbatasan dan menawarkan peluang penelitian masa depan yang menjanjikan. Perkenalkan, nama saya Wanda Livia Dwi Savitri dengan NIM 2100511010141. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Potential Feature of Building Information Modeling atau BIM for Application of Project Management Knowledge Area in the Construction Industry, yang dipublikasi pada tahun September 2023 dengan penulis Muhammad Salim Raza, Basam A. Tayeh, Yazan I. Abu Aisyah, Ahmed M. Maklat. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor yang diperlukan untuk mengukur sejauh mana penerapan area pengetahuan manajemen proyek atau PMKAS dalam industri konstruksi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi fitur-fitur penting dari BIM yang membantu meningkatkan kemampuan manajer proyek dalam menerapkan PMKAS. Nah, adapun pendahuluan dari penelitian ini membahas dinamika industri konstruksi dalam menciptakan standar kehidupan yang tinggi, menciptakan peluang kerja, dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Namun, produktivitas industri konstruksi telah menurun akibat kompleksitas yang meningkat dalam proyek konstruksi dan kurangnya adopsi teknologi baru seperti Building Information Modeling atau BIM. Pendahuluan juga menyoroti tantangan dan masalah dalam industri konstruksi serta pentingnya manajemen proyek untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan nilai infrastruktur. Selanjutnya, pada teori, Project Management Institute atau PMI mendefinisikan proyek sebagai usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Nah, manajemen proyek terkait dengan pengiriman proyek secara efektif. Menurut PMI, manajemen proyek adalah pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, alat untuk kegiatan proyek guna memenuhi atau melampaui persyaratan dan keinginan pemangku kepentingan dari suatu proyek. Memenuhi atau melampaui kebutuhan dan keinginan pemangku kepentingan selalu melibatkan keseimbangan antara ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas. Yang kedua, pemangku kepentingan dengan persyaratan dan harapan yang berbeda. Dan yang ketiga, kebutuhan terkemuka, maksudnya kebutuhan dan kebutuhan yang tidak diketahui, maksudnya di sini keinginan. Menurut distribusi Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 10 area pengetahuan manajemen proyek yang berbeda antara lain manajemen integrasi proyek, manajemen ruang lingkup proyek, manajemen biaya proyek, manajemen jadwal proyek, manajemen kualitas proyek, manajemen sumber daya proyek, manajemen komunikasi proyek, manajemen pengadaan proyek, manajemen risiko proyek, dan manajemen pemangku kepentingan proyek. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan tinjauan literatur yang ekstensif terhadap publikasi yang relevan. Publikasi tersebut diperoleh melalui penggunaan judul, kata kunci, dan abstrak dalam database penelitian. Juga menggunakan mesin pencari seperti Google, ScienceDirect, SAGE, Frontiers, Bing, Web of Science,
Google Scholar, dan Scopus. Penelitian ini juga menggunakan operator boolean seperti AND, OR, dan sebagainya dengan kata kunci pencarian seperti BIM, industri konstruksi, area pengetahuan manajemen proyek, dan masih banyak lagi dengan periode publikasi antara tahun 2000 hingga 2022 dalam bahasa Inggris. Adapun hasil dan pembahasan penelitian ini melibatkan identifikasi 33 faktor untuk pengukuran penerapan pengetahuan manajemen proyek atau PMKAS dan 66 fitur Building Information Modeling atau BIM yang membantu meningkatkan kemampuan manajer proyek dalam menerapkan PMKAS. Penerapan PMKAS terbagi menjadi 3 tugas utama, yaitu merencanakan, mengelola atau mengembangkan, dan juga memantau atau mengendalikan. BIM membantu dalam estimasi waktu dan biaya, mengurangi risiko keterlambatan anggaran dan waktu. Fitur visualisasi BIM memungkinkan deteksi tabrakan yang mengarah pada pengurangan kesalahan, kelalaian, dan juga pekerjaan ulang. Visualisasi dalam beberapa dimensi juga berkontribusi pada manajemen kualitas dan juga keselamatan dengan memeriksa kemajuan proyek. Melalui pengelolaan model terintegrasi, manajemen integrasi, dan komunikasi dijamin oleh pemangku kepentingan dalam konstruksi proyek. Keberhasilan BIM dalam meningkatkan produktivitas pengiriman ini membawa manfaat finansial dan meningkatkan status organisasi konstruksi yang mengimplementasikannya. Dengan fitur-fiturnya, teknologi BIM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemampuan manajer proyek dalam menerapkan PMKAS dalam proyek konstruksi. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa BIM memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemampuan manajer proyek dalam menerapkan area pengetahuan manajemen proyek atau PMKAS dalam proyek konstruksi atau CPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki Nadaraya. Ya, saya Muhammad Zaki Nadaraya, NIM 210605110135. Di sini saya akan membahas sebuah paper. Di sini saya akan mereview sebuah paper dengan judul Management Skill and Organizational Culture as Source of Innovation for Firm in Peripheral Region, yang berarti keterampilan manajemen dan budaya organisasi sebagai sumber inovasi bagi perusahaan di daerah pinggiran. Paper ini dipublish tahun 2023 yang ditulis oleh Jose dan kawan-kawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara inovasi, keterampilan manajemen, dan budaya organisasi dalam konteks perusahaan, dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana keterampilan manajerial dan elemen budaya organisasi berkontribusi terhadap tingkat inovasi di perusahaan. Lanjut ke pendahuluan. Nah, latar belakang adanya paper ini yaitu adanya kesulitan perusahaan dalam mengintegrasikan kemampuan, keterampilan, sumber daya, dan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk berinovasi. Menekankan pentingnya mengelola proses inovasi dengan memanfaatkan keterampilan manajerial dan budaya organisasi. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengapa beberapa perusahaan, khususnya di sistem inovasi periferal, kesulitan mengadopsi model inovasi yang efisien. Lanjut ke teori. Dalam penelitian ini, teori inovasi diperkenalkan dengan menyoroti kesulitan perusahaan dalam menggabungkan kemampuan, keterampilan, sumber daya, dan faktor-faktor yang diperlukan untuk berinovasi. Kontribusi penting dari teori ini adalah penekanan pada peran keterampilan manajerial dan budaya organisasi sebagai faktor kunci untuk mengatasi kendala struktural dan hambatan dalam menggunakan perusahaan untuk berinovasi. Metodologi penelitian ini mencakup survei terhadap 416 perusahaan di wilayah Manabí, Ekuador, dengan fokus pada peran manajer, keterampilan manajemen, dan keputusan strategi dalam konteks inovasi.
Lanjut ke metode penelitian. Nah, penelitian ini berdasarkan analisis pada survei terhadap perusahaan di wilayah Manabí, Ekuador yang dianggap memiliki tingkat pengetahuan yang lebih rendah dan keterbatasan infrastruktur pengetahuan. Populasi sasaran mencakup berbagai sektor ekonomi dan sampel terdiri dari 416 perusahaan yang mencerminkan situasi umum wilayah tersebut. Metode pengumpulan data melibatkan kuesioner yang dilakukan kepada manajer dengan wawancara pribadi, dilakukan di lokasi perusahaan. Variabel independen melibatkan dimensi keterampilan manajemen dan budaya organisasi dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Variabel dependen terkait dengan jenis inovasi seperti produk, proses, pemasaran, dan inovasi organisasi. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan statistik. Penelitian ini dianggap relevan untuk menjadi keterampilan manajerial dan organisasi. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara model budaya organisasi dan inovasi dalam perusahaan di daerah pinggiran. Nah, temuan menunjukkan bahwa keterampilan manajemen memiliki dampak negatif pada hasil inovasi yang dijelaskan sebagai kemampuan yang tersebar. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan manajer bersama dengan budaya organisasi menjadi elemen kunci dalam konteks inovasi. Model yang diusulkan mengungkapkan hubungan kompleks antara inovasi, keterampilan manajemen, dan elemen budaya organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara budaya organisasi dan inovasi. Dan hasil yang didapat bahwa keterampilan manajemen tampaknya memiliki dampak negatif pada hasil inovasi yang mungkin disebabkan oleh tersebarnya kemampuan atau kurangnya pelatihan manajemen dan teknis dalam R&D&I. Sebulan ini menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk memahami lebih jauh dinamika kompleks antara keterampilan manajemen, budaya organisasi, dan inovasi di perusahaan, terutama daerah pinggiran. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nafiah. Baik, jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul A Comparative Study of Machine Learning Algorithm for Predicting Project Management Methodology yang diterbitkan pada tahun 2023 yang ditulis oleh Ines Ben Kraem, Mona Ben Mabruk, Lukas De Jong. Tujuan dari penelitian di atas adalah untuk memprediksi metodologi manajemen proyek berdasarkan algoritma pembelajaran mesin. Penelitian ini bertujuan untuk membantu manajemen proyek membuat keputusan yang tepat dan memilih pendekatan manajemen proyek yang saling sesuai. Kinerja model pembelajaran mesin ML dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Gradient boosting menunjukkan kinerja terbaik dibandingkan dengan model ML lainnya dengan mencapai akurasi sebesar 94%. Pendahuluan jurnal tersebut membahas kompleksitas manajemen proyek dan tantangan dalam pemilihan metodologi manajemen proyek yang sesuai. Pendahuluan menekankan keunikan setiap proyek dan ketidakadaan pendekatan yang cocok untuk semua proyek. Selain itu, pendahuluan juga menyoroti dampak metodologi manajemen proyek terhadap kesuksesan proyek dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metodologi. Teori yang diambil dari jurnal tersebut berfokus pada penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi metodologi manajemen proyek yang sesuai. Oleh karena itu, teori-teori yang memungkinkan terkait yaitu teori yang mendukung penggunaan algoritma pembelajaran mesin dalam konteks manajemen proyek seperti teori pemilihan metodologi manajemen proyek, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek, dan teori-teori terkait algoritma pembelajaran mesin. Metodologi penelitian yang diambil pada jurnal tersebut meliputi pengumpulan data melalui survei dan wawancara dengan manajer proyek berpengalaman. Data yang dikumpulkan melibatkan variabel-variabel terkait dengan karakteristik proyek, faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan proyek, dan pemilihan metodologi manajemen proyek. Selain itu, analisis statistik seperti uji chi-square dan Kramers. Yang digunakan untuk mengevaluasi korelasi antara variabel. Kemudian algoritma pembelajaran mesin seperti decision tree, KNN,
gradient boosting, neural network, noise bias, support vector machine, dan Bayesian network. Diimplementasikan untuk memprediksi metodologi manajemen proyek yang paling sesuai. Resampling dengan menggunakan teknik smoothen juga diterapkan untuk menangani ketidakseimbangan data dalam dataset. Evaluasi model dilakukan dengan membandingkan metrik-metrik seperti akurasi, recall, presisi, dan skor F1 dari masing-masing algoritma. Hasil dan pembahasan. Hasil dari jurnal tersebut mencakup evaluasi kinerja 7 algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk memprediksi metodologi manajemen proyek yang sesuai. Algoritma-algoritma tersebut meliputi decision tree, KNN, gradient boosting, neural network, naive Bayes, support vector machine, dan Bayesian network. Pembahasan juga menyoroti bahwa model-model yang diuji menunjukkan kinerja yang baik dalam memprediksi metodologi manajemen proyek yang sesuai dan bahwa penerapan resampling dengan teknik smoothen efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan data. Selain itu, pembahasan juga menyoroti bahwa model-model tersebut menunjukkan potensi untuk digunakan dalam memprediksi metodologi manajemen proyek untuk metodologi spesifik seperti Scrum, Waterfall, V-Cycle, Kanban, dan sebagainya. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu penggunaan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi metodologi manajemen proyek menunjukkan hasil yang menjanjikan. Evaluasi kinerja 7 algoritma pembelajaran mesin menunjukkan bahwa resampling dengan menggunakan teknik smoothen efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan data dalam dataset. Model gradient boosting menunjukkan kinerja terbaik tanpa resampling mencapai skor 94%, sementara beberapa model lainnya menunjukkan peningkatan kinerja setelah penerapan resampling. Keterbatasan dalam jumlah data yang tersedia dalam dataset diakui dan penelitian lanjutan dengan dataset yang lebih kaya direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja model. Selain itu, model-model diuji menunjukkan potensi untuk digunakan dalam memprediksi metodologi manajemen untuk metodologi yang lebih spesifik. Secara keseluruhan, jurnal tersebut memberikan wawasan yang berharga tentang potensi penggunaan algoritma pembelajaran mesin dalam konteks pemberian metodologi manajemen proyek sambil mengakui keterbatasan dan menyoroti arah untuk penelitian masa depan. Selanjutnya akan dibahas oleh Abdillah. Oke, selanjutnya saya Abdillah Wisputra dengan NIM 210.134. Di sini saya akan menjelaskan jurnal Multi Project Management in International Organization Context. Di sini diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2022, yang di mana penulisnya Mia Martinoso dan Thomas Alvera. Tujuan penelitian di sini memperluas pemahaman manajemen multi project di luar pengaturan interogasi dan fokus pada kompleksitas dan persyaratan khusus dalam konteks antar organisasi. Pendahuluannya, penelitian ini mengeksplorasi sifat dan persyaratan manajemen multi proyek, perusahaan khusus proyek dalam konteks antar organisasi. Di sini mengusulkan pengaturan multi proyek antar organisasi paralel dan penurunan sebagai perluasan terhadap penelitian interorganisasi yang dominan. Penelitian ini juga mengembangkan kerangka tematik berdasarkan teori pemangku kepentingan dan lembaga, serta pengetahuan sebelumnya dari penelitian manajemen portofolio dan program. Penelitian sebelumnya tentang persyaratan manajemen multi proyek dalam konteks antar organisasi mengenai strategi, sumber daya, tata kelola, dan pembelajaran. Penelitian ini mengembangkan kolaborasi dan merekomendasikan penelitian masa depan dalam dominan strategi, sumber daya, tata kelola, dan pembelajaran dalam manajemen multi proyek antar organisasi. Teorinya di sini memfokuskan pada konteks antar organisasi dengan merangkul kerangka tematik yang menggabungkan teori pemangku kepentingan lembaga dan pengetahuan dari penelitian sebelumnya tentang manajemen portofolio dan program. Melalui pendekatan ini, penelitian menjadi sistem tata kelola antar organisasi mencakup tata kelola mekanisme kontrol, kontrak pertukaran informasi, ritme temporal yang berbeda, dan mitigasi risiko. Peran sumber daya termasuk standarisasi, efisiensi, spesialisasi, inovasi, penguatan integritas relasional, serta pengujian sumber daya dan risiko juga dipertimbangkan. Meskipun teori pembelajaran tidak secara eksplisit, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang manajemen proyek antar organisasi, menyoroti pembelajaran sebagai komponen penting dan menyediakan landasan untuk
praktisi dan peneliti dalam mengatasi kompleksitas manajemen proyek lintas organisasi. Metodenya yang digunakan ini melibatkan pendekatan konseptual dan tinjauan literatur untuk menganalisis kompleksitas dan pendekatan manajemen dari berbagai proyek secara bersamaan maupun berurutan dalam konteks antar organisasi perusahaan berbasis proyek. Studi ini juga mengadaptasi pandangan teoritis pemangku kepentingan dan lembaga untuk memperluas pengetahuan tentang manajemen multi proyek intraorganisasi karena manajemen multi proyek antar organisasi dalam perusahaan berbasis proyek. Hasil dan pembahasan di sini mengelola beberapa proyek secara bersamaan berurutan dalam konteks antar organisasi menimbulkan tantangan terkait strategi pemangku kepentingan, manajemen sumber daya, dan tata kelola. Studi ini juga menyoroti pentingnya mengembangkan ikatan relasional yang kuat antara organisasi yang terlibat dalam perusahaan berbasis proyek untuk meningkatkan kolaborasi dan keberhasilan proyek. Selain itu, penelitian juga menekankan perlunya mekanisme berbagi pengetahuan dan pembelajaran yang efektif di antara proyek simulator untuk mendorong inovasi dan transfer teknologi. Secara keseluruhan, temuan menegaskan kompleksitas mengelola beberapa proyek dalam perusahaan berbasis proyek dan pentingnya penyelarasan strategis, optimalisasi sumber daya, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mencapai hasil proyek yang sukses. Kesimpulannya, berdasarkan rangkuman yang dirangkum dari artikel yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa manajemen multi project dalam konteks interorganisasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh perusahaan berbasis proyek. Beberapa temuan kunci meliputi pentingnya pengembangan strategi multi proyek berdasarkan pemahaman terhadap strategi stakeholder, manajemen sumber daya secara kolaboratif, pemilihan pendekatan tata kelola berdasarkan posisi jaringan dan kekuatan, serta pemanfaatan pembelajaran untuk kelangsungan dan pertumbuhan strategis. Selain itu, artikel tersebut juga menyoroti pentingnya memperluas strategi sumber daya tata kelola dan pembelajaran dalam manajemen multi proyek untuk perusahaan berbasis proyek. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan dan pandangan bagaimana mengolah dan mengirimkan proyek secara efektif dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis saat ini. Untuk selanjutnya bisa dibaca oleh Mas Kurnia Raffi. Baik, saya akan menunjukkan presentasinya. Saya Kurnia Raffi Darajat dengan NIM 210605110140 dengan judul jurnal IT Project Management Supply Chain Optimization for Service Operation yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2002 yang ditulis oleh Alexei Yu dan kawan-kawan. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk modelkan pengambilan keputusan baru untuk optimalisasi rantai pasokan operasi layanan pada tahap implementasi dan pemeliharaan proyek I. Untuk pendahuluannya, berfokus pada manajemen proyek TI dan optimalisasi rantai pasokan untuk operasi layanan dalam proyek TI skala besar sama fase implementasi dan pemeliharaan. Pendekatan berorientasi proyek dan proses dalam manajemen proyek TI ditekankan dengan siklus hidup proyek TI yang terdiri dari fase pra-investasi, investasi, dan operasi dan pemeliharaan. Pentingnya konsep dan teknik manajemen proyek dalam pelaksanaan proyek TI terutama selama fase investasi di mana pengembangan perangkat lunak dan metode penguji diimplementasikan sesuai dengan standar industri juga disoroti. Kemudian optimalisasi rantai pasokan untuk operasi layanan diperkenalkan dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan tim dukungan layanan TI sebagai subjek untuk rantai pasokan. Untuk teori, penelitian ini menyebutkan bahwa ada banyak artikel ilmiah topik proses pemeliharaan dalam siklus sistem informasi sebagai contoh makalah yang ditulis oleh Zaloshev tahun 2015 yang dapat dianggap sebagai referensi untuk artikel ini. Penelitian ini berfokus pada penyajian model optimasi dan membahas implementasi model dalam proyek kehidupan nyata dengan memberikan wawasan manajerial bagi pembuat keputusan di industri dan menyoroti perspektif penelitian untuk model yang dipertimbangkan. Penelitian ini tampaknya lebih fokus pada penyajian model dan implementasi praktisnya sendiri daripada melakukan survei literatur yang ekstensif. Untuk metode penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan model matematika untuk menghitung parameter dan model antrian multi saluran
yang diimplementasikan menggunakan Microsoft Excel. Model ini dimanfaatkan untuk manajemen operasional dan peningkatan efisiensi dalam proses pengembangan TI pada tahap pra-investasi proyek TI, serta tahapan pemeliharaan dan operasi sistem informasi. Proses pemeliharaan dilakukan berdasarkan model siklus hidup dan di bawah standar dan tindakan peraturan yang sesuai. Untuk hasil dan pembahasannya, penelitian ini menyajikan model matematika yang diterapkan di Microsoft Excel untuk mengoptimalkan rantai pasokan untuk operasi layanan dalam proyek TI besar selama fase implementasi dan pemeliharaan. Model tersebut menghitung parameter untuk model antrian multisaluran yang dapat digunakan untuk memperkirakan waktu rata-rata pengerjaan, pemeliharaan, dan dukungan selama fase pra-investasi serta menentukan ukuran optimal untuk tim layanan TI. Selain itu, makalah ini menekankan pentingnya mempertimbangkan sumber daya manusia sebagai subjek untuk rantai pasokan dalam tim dukungan layanan TI. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada optimalisasi rantai pasokan untuk operasi layanan proyek TI khusus dalam skala besar, khususnya selama fase implementasi dan pemeliharaan menggunakan model matematika yang disajikan dalam Microsoft Excel untuk menghitung parameter untuk model antrian multi saluran. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Yosikul Akom. Oke. Untuk judul jurnal yang saya ambil yaitu A Singular Environment Featuring a Framework for Integrated Project Management yang diterbitkan pada Maret 2023 dengan penulis Ines Rais dan Pedro Ribeiro. Dan tujuan penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan proses manajemen proyek dengan mengatasi tantangan yang terkait dengannya dan memastikan efektivitas manajemen proyek dalam organisasi dan untuk menentukan lingkungan sumber terbuka untuk manajemen proyek terintegrasi dalam usaha kecil dan menengah yang mendukung tren saat ini dan domain kinerja. Untuk pendahuluan dari penelitian ini membahas kebutuhan untuk meningkatkan proses manajemen proyek dan tantangan yang terkait dengannya, seperti mengabaikan prioritas utama dan menghabiskan waktu yang berlebihan pada mekanisme dan mengeksplorasi penggunaan lingkungan sumber terbuka untuk mengumpulkan semua perubahan subjek dalam manajemen proyek dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas. Dan teori yang digunakan yaitu mengeksplorasi kebutuhan akan lingkungan sumber terbuka yang dapat mengumpulkan semua perubahan subjek dalam manajemen proyek. Didukung oleh 8 domain Badan Pengetahuan Manajemen Proyek. Penulis menggunakan alat peringkat zona manajemen proyek untuk mengidentifikasi solusi open source peringkat teratas untuk manajemen proyek berdasarkan kriteria seperti perencanaan proyek, manajemen risiko, kolaborasi proyek, dan menjadi sumber terbuka. Organisasi internasional untuk standar dirujuk sebagai Federasi Global Organisasi Standarisasi Nasional menekan pentingnya mengintegrasikan dan mengadaptasi praktik manajemen proyek ke dalam pendekatan komprehensif. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan kombinasi metode untuk mencapai tujuan. Pertama, alat ranking zona manajemen proyek digunakan untuk mengevaluasi solusi open source teratas untuk manajemen proyek. Ini membantu mengidentifikasi solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kedua, metodologi penelitian ilmu desain mengimplementasikan untuk mengembangkan prototipe yang mendukung metode manajemen proyek set. Prototipe ini membantu memvalidasi metode dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Ketiga, kerangka kerja DSR dalam sistem informasi digunakan untuk memandu penelitian. Kerangka kerja ini terdiri dari 6 fase yang dibahas dalam penelitian ini yang ditautkan ke poin utama penelitian. Terakhir, platform Open Project digunakan untuk mendukung pendekatan tangkas seperti Kanban dan Scrum.
Platform ini membantu membuat pekerjaan tim proyek lebih mudah dan efisien. Secara keseluruhan, kombinasi metode ini memungkinkan peneliti untuk secara komprehensif mengevaluasi metode manajemen proyek saat ini dan mengembangkan prototipe yang mendukung metode tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa platform open source terpusat dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja dan tingkat keberhasilan proyek mereka. Platform seperti Open Project dapat membantu tim proyek untuk yang pertama mengelola semua aspek proyek dalam satu tempat. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, mengakses informasi yang akurat dan terkini. Dan yang terakhir, mengikuti tren masa depan dalam manajemen proyek. Organisasi yang ingin meningkatkan kinerja mereka harus mempertimbangkan untuk menggunakan platform open source seperti Open Project. Dan kesimpulan dari penelitian ini menyoroti perlunya lingkungan sumber terbuka yang dapat secara efektif mengumpulkan dan mengelola semua perubahan subjek dalam manajemen proyek, termasuk ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas antara lain. Penulis memilih platform open proyek sebagai solusi open source yang paling cocok untuk manajemen proyek berdasarkan kemampuannya untuk mendukung 8 domain badan pengetahuan manajemen proyek dan tren masa depan seperti keberlanjutan, kelincahan, resiko, persyaratan, dan manajemen manfaat. Menggunakan platform open source diharapkan dapat meningkatkan kinerja proyek dan meningkatkan tingkat keberhasilan dengan memberikan informasi yang akurat dan memfasilitasi kolaborasi di antara tim proyek. Arah penelitian masa depan termasuk manajemen prosedur, validasi lingkungan, dan pengaturan manajemen proyek yang realistis, mengevaluasi dampak penggunaan open source pada tingkat keberhasilan proyek, dan menganalisis efektivitas platform menggunakan data diri proyek yang berbeda. Penelitian ini menekankan pentingnya tetap mendapat informasi tentang tren yang muncul dan memanfaatkan alat sumber terbuka yang meningkatkan praktik manajemen proyek dan mempertahankan keunggulan komprehensif dalam organisasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Gafrit. Judul jurnal yang saya ambil yaitu The Contribution of Project Management to a More Sustainable Society Exploring the Perception of Project Managers yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan penulis Jose Magano, Gilbert Silvius, Claudia Sousa e Silva, dan Angela Light. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganggap kontribusi manajemen proyek menjadi masyarakat yang lebih berkelanjutan sebagai indikasi kesadaran bahwa manajer proyek memiliki peran mereka dalam pembangunan berkelanjutan. Kontribusi manajemen proyek menjadi masyarakat yang lebih berkelanjutan terutama terkait dengan proses proyek dan kurang sadar akan proyek peran dalam mengubah organisasi dan masyarakat terhadap keberlanjutan. Pendahuluan ini membahas tentang proyek yang dianggap sebagai cara untuk berkelanjutan, yang dimana konsep integrasi berkelanjutan dalam manajemen proyek adalah salah satu tren manajemen proyek global yang paling penting saat ini. Hubungan ini didasarkan pada tanggung jawab perusahaan dan bisnis yang beranggapan untuk dampak sosial mereka, dan kesadaran bahwa tanggung jawab ini pasti akan menyebabkan perubahan produk, layanan, proses, kebijakan, taktik, dan sumber daya organisasi ini. Teori yang digunakan adalah GT atau teknik komparatif induktif yang memberikan peraturan yang tepat untuk mengumpulkan, mensintesis, memeriksa, dan mengkonseptualisasikan informasi subjektif untuk alasan hipotesis host proteksi. Ini termasuk langkah-langkah setelah mengambil. Yang pertama, kandungan konten dan berteori atau potongan kecil dari konten dikodekan baris byline atau konsep diakui dinamakan memeriksa informasi seperti itu konsep komponen taswal kenaikan. Menghadapi konsep bersama-sama, memahami bagaimana masing-masing konsep dapat berhubungan dengan konsep yang lebih besar. Strategi komparatif yang konsisten. 2. Memoing dan berteori, yaitu menyusun catatan berjalan hampir setiap konsep yang diakui. Catatan ini merupakan bagian tengah jalan antara pengkodean dan draft utama penyelidikan yang telah selesai. Dan yang ketiga yaitu bergabung atau memperbaiki dan menyusun spekulasi, menghubungkan kategori bersama dalam proses penemuan terlitis dibangun di sekitar kategori pusat yang memiliki konsep bersama. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner diri yang diberikan secara pribadi antara tanggal 24 September dan 2 November tahun 2020
Sebuah undangan untuk berpartisipasi dikirim ke 250 manajer proyek yang lulus dari Universitas Bisnis Porto. Kuesioner jelas menjelaskan tujuan penelitian dan jenis pengobatan yang diberikan pada data yang diperoleh. Para peserta juga diberi jaminan kerahasiaan data dan mereka memberikan informed consent untuk secara sukarela terlibat dalam penelitian tersebut. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa aspek yang dipertimbangkan, yaitu 1. Kontribusi yang dirasakan manajemen proyek ke masyarakat yang berkelanjutan. 2. Keberlanjutan proyek. 3. Keberlanjutan oleh proyek. 4. Keberlanjutan organisasi. 5. Etika dan perilaku manajer proyek untuk keberlanjutan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana manajer proyek memahami kontribusi manajemen proyek kepada masyarakat yang lebih berkelanjutan. Jawabannya mengungkapkan bahwa tema keberlanjutan cukup akrab pada 105 peserta. Meski menarik, sebagian besar peserta minus 67 atau 63,8% tampaknya terutama terkait dengan proses proyek. Manajemen sumber daya dan keterlibatan pemangku kepentingan adalah faktor yang dipuji oleh peserta. Persepsi ini, keberlanjutan proyek, kontribusi manajemen proyek menjadi masyarakat yang lebih berkelanjutan. Sesuai dengan perspektif tugas tradisional untuk proyek, dalam perspektif ini, proyek dipandang sebagai upaya sementara melakukan tugas yang diberikan, yang secara ideal dilakukan dalam isolasi dan terlepas dari lingkungan organisasi dan masyarakatnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sebagian besar manajer proyek secara intrinsik termotivasi untuk mempertimbangkan keberlanjutan, memahami bagaimana manajer proyek melihat peran proyek mereka dalam keberlanjutan relevan untuk pemahaman yang lebih besar mengapa implementasi praktis SBM tertinggal di saran yang disediakan oleh literatur dan standar. Keterbatasan penelitian ini mencakup ukuran sampel dan kurangnya data empiris lebih untuk memperkuat temuan. Selain itu, mengingat sifat eksplorasi pendekatan tersebut, penelitian ini tidak memberikan teori yang divalidasi, namun memberikan wawasan empiris. Berguna untuk penelitian masa depan, topik penelitian dapat diperdalam untuk mengkonfirmasi kesimpulan yang diperoleh, yaitu dengan menggunakan sampel berskala besar dan mengeksplorasi bagaimana persepsi manajer proyek terkait dengan karakteristik sosio-demografis mereka. Selanjutnya akan disambung oleh Edna Nauzal. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan hasil dari review jurnal saya dengan judul The Role of Implementing BIM Application in Changing Project Management. Jurnal ini dipublish tahun 2022 oleh E.N. Shakur. Untuk tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk menginvestigasi bagaimana manajemen proyek dan teknologi BIM atau Building Information Modeling diterapkan dalam industri konstruksi yang ada di Mesir. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak penggunaan BIM terhadap efisiensi dan efektivitas manajemen proyek, serta untuk mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dari penerapan BIM dalam proyek konstruksi. Jurnal ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, analitis, dan kuantitatif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana BIM dapat meningkatkan berbagai aspek manajemen proyek seperti manajemen risiko, biaya, waktu, dan kualitas. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk menjelaskan bagaimana teknologi BIM dapat membantu dan mengambil keputusan berbasis model. Untuk pendahuluan, penelitian ini membahas bagaimana tantangan yang dihadapi oleh industri konstruksi di Mesir terkait manajemen proyek yang mengakibatkan pemborosan waktu, biaya, dan material. Meskipun manajemen proyek dianggap sebagai alat kompetitif untuk mencapai standar kualitas yang dibutuhkan, implementasinya belum efektif oleh perusahaan kontraktor yang ada di Mesir. Nah, dalam konteks ini, penggunaan teknologi BIM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen proyek serta mengatasi tantangan yang ada dalam industri konstruksi yang ada di Mesir. Penelitian ini juga bertujuan untuk menginvestigasi dampak penerapan BIM dalam manajemen proyek konstruksi di Mesir dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi ini.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen proyek dan Building Information Modeling atau BIM untuk menganalisis dampak penggunaan BIM dalam manajemen proyek konstruksi. Teori manajemen proyek digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam manajemen proyek, sedangkan untuk teori BIM digunakan untuk menjelaskan konsep teknologi informasi yang digunakan dalam industri konstruksi. Nah, dari integrasi kedua teori ini dapat membantu dalam menganalisis dampak penggunaan BIM dalam manajemen proyek konstruksi yang ada di Mesir. Metode penelitian dari jurnal ini mencakup survei kuantitatif dan kualitatif yang melibatkan 2 kuesioner yang diberikan kepada responden terkait di industri konstruksi di Mesir. Data yang dikumpulkan dari 106 responden yang mengisi kedua kuesioner dengan tingkat respon mencapai 78,5%. Pendekatan yang digunakan meliputi deskriptif, analitis, dan kuantitatif untuk menggambarkan penerapan manajemen proyek dan teknologi BIM dalam proyek konstruksi yang ada di Mesir. Selain itu juga, penelitian ini juga mengeksplorasi manfaat nyata dari penerapan BIM dalam manajemen proyek dari sudut pandang peserta, serta bertujuan untuk memberikan pandangan ke depan dalam mengembangkan metode dan alat manajemen proyek dengan mengintegrasikan inovasi tersebut. Hasil dari pembahasan dari review jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan Building Information Modeling atau BIM dalam manajemen proyek konstruksi di Mesir memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas proyek. Responden menyatakan bahwa penggunaan BIM telah membantu dan mengurangi kesalahan mempercepat proses konstruksi dan meningkatkan koordinasi antara tim dalam proyek. Selain itu juga hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi BIM dalam manajemen proyek dapat mengurangi biaya proyek dan mempercepat waktu penyelesaian proyek. Pembahasan dari jurnal ini juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi BIM dalam industri konstruksi sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan manajemen proyek. Nah, dengan adanya integrasi BIM, manajer proyek dapat mengoptimalkan proses perencanaan, pengawasan, dan pelaporan proyek secara lebih efisien. Nah, untuk kesimpulan dari review jurnal penelitian ini, menunjukkan bahwa penggunaan Building Information Modeling atau BIM dalam manajemen proyek konstruksi yang ada di Mesir memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas proyek. Integrasi dari BIM ini membantu mengurangi kesalahan, mempercepat proses konstruksi, dan meningkatkan koordinasi tim dalam proyek, maupun serta mengurangi biaya dan mempercepat waktu penyelesaian proyek. Nah, selain itu juga meningkatkan kontrol biaya, manajemen data terpusat, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan pengambilan keputusan berbasis model. Kesimpulannya juga menekankan pentingnya adopsi teknologi BIM untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas proyek konstruksi serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.